Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya dari Tegal asalnya. Saya lulusan Universitas Diponegoro S1. Saudari ingin melamar di rumah sakit ini. Tentu saja sesuai dengan jurusan saya melamar di sini sebagai perawat. Jika ditempatkan, ingin masuk ke divisi apa kalau boleh tahu? Saya ingin di divisi KGD. Sebelumnya, apakah sudah mengikuti pelatihan mengenai profesi yang akan Anda masuki? Pernah, yaitu pelatihan triase dan BHD, Basic Life Support. Saudari itu orang seperti apa? Saya adalah orang yang suka tantangan, suka kerja cepat, dan suka dengan strategi-strategi. Penilaian saudari tentang diri saudari itu bagaimana? Penilaian terhadap diri sendiri yaitu saya orang yang mampu mengikuti sebuah strategi, saya orang yang tepat waktu, menghargai waktu dan manajemen yang baik, sehingga saya rasa saya cocok di divisi tersebut. Tujuan saudari bekerja di rumah sakit ini itu apa kira-kira? Tujuan saya melamar di rumah sakit ini adalah saya ingin mengabdi dengan ilmu-ilmu saya yang saya sudah punya, dan saya ingin sekaligus membantu masyarakat sekitar rumah sakit ini atau yang membutuhkan ilmu saya, serta saya ingin memajukan rumah sakit ini dengan prestasi-prestasi saya. Apa yang ingin saudari dapatkan dari bekerja di rumah sakit ini? Saya ingin mendapatkan relasi dari saya bergabung di rumah sakit ini. Saya ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari pengalaman-pengalaman perawat yang dulu. Saudari mempunyai hobi? Hobinya apa? Hobi saya traveling dan memasak. Sebelumnya apakah Anda mempunyai pekerjaan? Sudah? Di perusahaan tersebut Anda bekerja sebagai apa? Sebagai perawat juga di suatu rumah sakit swasta. Apa yang membuat Anda berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Yang membuat saya berhenti dari instansi tersebut adalah saya pikir saya sudah tidak bervisi misi yang sama dengan suatu instansi itu. Kriteria orang yang saudari senangi itu seperti apa? Saya suka dengan orang yang penuh dengan wawasan, suka dengan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki dampak atau impact yang baik untuk saya, lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu untuk kriteria orang yang saudari benci? Orang yang saya benci adalah orang yang tidak mampu untuk membagi waktunya, manajemen waktu yang buruk, orang yang suka membuang-buang waktu dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan saya. Jika teman saudari itu mendapatkan sebuah promosi jabatan, bagaimana sikap saudari? Saya akan merasa ikut senang dengan keberhasilan teman saya, dan saya akan memberikan support agar terus teman saya tersebut termotivasi. Jika saudari sedang tidak bertugas, apakah saudari akan sering mengobrol dengan teman-teman saudari? Tentu saja tidak. Saya akan melihat dahulu apa-apa saja yang belum saya kerjakan, dan saya akan menyelesaikan tugas saya yang belum terselesaikan terlebih dahulu, dan melakukan hal yang lebih positif lainnya. Saudari lebih suka bekerja sendiri atau bekerja secara berkelompok? Saya lebih suka pekerjaan tim, karena pekerjaan tim itu pekerjaan yang
membuat kita ringan, pembagian yang bagus, dan mampu mengasah koordinasi antar individu masing-masing. Ketika saudari mempunyai sebuah tugas dan tanggung jawab, tugas seperti apa yang akan saudari berikan kepada orang lain? Tugas yang saya akan berikan kepada orang lain adalah tugas yang sesuai dengan kapasitasnya, yang mampu untuk dikerjakan oleh orang tersebut. Contohnya adalah saya memberikan sesuai dengan passionnya. Bagaimana cara saudari memberikan atau mendelegasikan suatu tanggung jawab yang harusnya menjadi tanggung jawab saudari kepada orang lain? Saya akan memilah orang-orang yang pas dengan tanggung jawab itu, tugas tersebut, dan saya akan melihat bagaimana sih kinerja dari perorangan, dan yang paling baik yang saya akan pilih. Ketika saudari sudah memberikan sebuah pendelegasian tugas, namun teman saudari itu menolak, bagaimana sikap saudari? Sikap saya adalah berusaha tenang dan mencari orang yang tepat selanjutnya yang mampu untuk mengerjakan suatu tugas tersebut. Ketika saudari mempunyai sebuah tugas yang mendesak, ataupun teman saudari juga mempunyai tugas yang mendesak, bagaimana cara saudari memotivasi teman saudari seperti itu? Saya akan memberikan motivasi kepada teman saya berupa support dan membantu untuk menyelesaikan masalah jika memang diperlukan. Keputusan apa yang paling mudah saudari ambil dan yang paling sulit yang pernah saudari ambil? Keputusan yang sudah saya ambil yaitu ketika saya memilih sebuah sekolah waktu lagi SMP, yaitu saya memilih SMP 6. Lalu keputusan yang sulit adalah saat saya memilih jurusan untuk perguruan tinggi saya. Ketika saudari mempunyai suatu keputusan yang penting, bagaimana saudari memutuskan hal tersebut? Saya akan mengutarakan keputusan saya kepada teman-teman yang lain. Jika ada masukan, saya akan pertimbangkan kembali, namun saya akan memberikan alasan-alasan saya mengapa keputusan itu saya putuskan. Selanjutnya, ketika saudari sudah mendapatkan suatu keputusan, saudari sudah mengambil keputusan, bagaimana reaksi orang sekitar yang ada di sekitar saudari? Tentu saja reaksi orang bermacam-macam, ada yang setuju maupun tidak. Saya terbuka dan saya akan memberikan gagasan mengapa saya memilih memutuskan hal tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pengumumannya nanti akan dikirimkan melalui website ataupun email yang sudah tertera. Silahkan nanti saudari bisa menunggu kabar dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Aduh, udah telat nih. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf saya terlambat. Sebentar ya, Bu, saya siapkan berkasnya dulu. Ini bukan. Iya. Bukan. Wah. Ini. Maaf ya, Bu. Ini berkasnya, Bu. Udah mau mulai belum, Bu? Buat wawancaranya. Oh, begitu. Mohon maaf ya, Bu, saya datang terlambat, tapi
saya tuh datang terlambat gara-gara itu Bu. Tadi tuh di jalan kan macet kan ya, terus saya turun deh di pinggir jalan yang jauh sana, terus saya lari ke sini. Kan saya naik angkot Bu, jadi nggak ada motor, jadi saya ke sini naik angkot gitu. Udah bisa dimulai Bu. Oh iya, tidak mengapa. Baik. Kalau saya boleh tahu, alasan saudari melamar pekerjaan di instansi ini apa ya? Baik Bu, saya Umi Muslimah, saya itu fresh graduate dari keperawatan. Di sini saya ingin melamar kerja Bu. Iya, saya ingin melamar kerja di rumah sakit ini, jadi perawat begitu Bu. Kalau saya boleh tahu, menurut saudari itu orangnya seperti apa? Kalau saya itu sebenarnya orang yang disiplin, terus suka membantu teman. Saya tuh baik hati banget sih Bu. Kalau semisal ada teman yang butuh bantuan, ya saya tolongin kayak gitu Bu. Tapi saya kadang suka aneh sih sama saya sendiri. Saya tuh suka moody gitu. Kalau lagi ada masalah, tiba-tiba saya jadi marah sendiri, kayak gini kayak gitu, jadi pusing. Apakah saudari sudah pernah bekerja? Ya saya dulu pernah kerja jadi part time gitu ya Bu. Jadi nungguin jualan minuman ringan kayak boba-boba gitu. Tapi toh saya tuh kalau kerja di situ gajinya cuma sedikit. Jadinya menurut saya ya kurang lah. Apalagi atasan saya Bu. Atasan saya tuh suka marah-marah, suka ngatur. Jadi kan saya kayak, apaan sih kayak gitu. Ya saya sih kepinginnya punya atasan yang baik, yang nggak ngatur-ngatur, terus bisa ngasih bimbingan lah sama saya kayak gitu Bu. Bu, saya boleh nanya nggak Bu? Di sini tuh ada kantinnya nggak sih? Murah-murah nggak? Soalnya kan saya itu kan baru lulus ya dari kampus gitu ya. Jadi kan uang jajannya ya masih segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja. Jadi kan saya harus ngirit gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu. Saya tuh kepinginnya saya bisa diterima di sini ya Bu ya. Karena saya butuh banget sama pekerjaan ini. Nanti kalau saya nggak kerja-kerja, tetangga saya jadinya protes kayak gitu. Udah selesai ya Bu? Oh gitu, baik. Nanti berarti pengumumannya bisa dilihat di itu ya Bu ya, di websitenya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Tapi sebelum saya pamit, Bu mau beli softcase nggak? Saya jualan nih. Mumpung harganya lagi promo kan, buat sampingan lumayan Bu. Ini softcase-nya Bu, contohnya kayak gini Bu. Bu bisa lihat tuh kayak gini. Udah, begitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Selamat pagi.